Berikutnya pemirsa, mengisi libur akhir pekan, kalau Anda belum punya rencana, bisa banget nih mampir ke pameran karya seni yang digelar di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dan yang paling penting, selain gratis, nantinya Anda juga bisa melihat karya seni menarik termasuk buatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kita simak bersama. Ya, mengisi akhir pekan, masyarakat Jakarta dan sekitarnya bisa menyaksikan langsung karya lukis Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pameran bertajuk Art for Peace and a Better Future Collaboration ini digelar dalam rangkaian SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Ada 150 karya dari 27 seniman dipamerkan dalam gelaran ini. Tidak hanya menampilkan lukisan SBY loh. Pameran juga menghadirkan karya seniman Indonesia, seniman anak hingga seniman dari Jerman. Melalui karya-karya yang dipamerkan, pengunjung diajak menikmati seni sekaligus merenungkan pesan tentang perdamaian dan masa depan yang lebih baik. Pameran ini terbuka untuk masyarakat secara umum dan gratis. Pengunjung dapat datang setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Ya, untuk memantau keseruan warga yang habiskan akhir pekannya untuk melihat pameran karya seni, sudah ada jurnalis Berita 1, Zulfakar Aidil dan juru kamera Dava Sidki yang siap untuk melaporkan. Selamat siang, Zul. Ya, bagaimana keseruan akhir pekan di Taman Ismail Marzuki saat ini di tempat Anda melaporkan begitu ya? Ada karya seni yang luar biasa juga, salah satunya dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti apa antusiasmenya? Silakan, Zul. Ya, selamat siang Rolando dan pemirsa Berita 1. Betul sekali, ada karya seni dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih diakrab dengan Pak SBY, memang menjadi salah satu lukisan atau karya seni yang dipadati oleh pengunjung yang berakhir pekan di Taman Mini Indonesia ya, Rolando dan pemirsa Berita 1. Kalau bisa dilihat, berbagai macam sekali karya-karya yang ditampilkan di pameran ini, setidaknya ada sebanyak 27 pelukis yang memamerkan karya seninya, dan jumlah dari lukisan yang ada di sini sekitar 150 begitu ya, Rolando dan pemirsa Berita 1. Pengunjung sudah tiba dari pagi hari semenjak dibuka pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pada siang hari tadi, Rolando dan pemirsa Berita 1. Nah, untuk mengetahui ya bagaimana terkait dengan informasi pameran ini, kita akan langsung mewawancarai salah satu Wakil Koordinator SBY Community dengan Bapak Akbar. Bapak Akbar, selamat siang Pak Akbar. Pak Akbar, boleh diceritakan nih ke pemirsa Berita 1, khususnya lukisan yang Pak Akbar pamerkan di pameran pada kali ini bermakna apa sih Pak Akbar? Ya, terima kasih. Untuk ruang Emiria Sunasani saya menampilkan 3 lukisan di belakang ini. Khususnya ini adalah menyuarakan tentang krisis lingkungan hidup gitu ya. Di sana saya gambarkan ada perempuan mewakili manusia. Kita manusia itu adalah sebagian dari alam yang memiliki tanggung jawab untuk kelestarian lingkungan hidup. Sehingga di sana saya suarakan seorang perempuan. Kemudian di sini lingkungan sudah kelihatan terwakili, ada kerusakan. Di sana ada ikan yang keluar dari habitatnya. Jadi dia terbang keluar dari air karena air di bawah udah tercemar, udah rusak, ada polusi, sehingga dia tidak kuat lagi ada di dalam, dia keluar terbang. Bahkan saya gambarkan kalau bisa keluar dari habitatnya, kalau di sini keluar dari kanvas itu sendiri, sehingga ini menggambarkan bahwa iklim kerusakan lingkungan ini perlu kita jaga bersama. Sehingga saya suarakan, kita wakilkan dalam suara wanita yang terus menyuarakan. Meskipun dia suaranya kadang pelan, tapi dia secara konsisten kita harapkan bisa mewakili tentang kelestarian lingkungan hidup. Demikian. Berarti
suara perempuan diwakilkan melalui lukisan ini harapannya, dan isu lingkungan juga diwakilkan melalui lukisan ini ya Pak. Lalu sebenarnya sebagai pelukis sendiri atau penggiat seni Pak, seberapa penting sih sebenarnya peran penggiat seni untuk menyuarakan isu-isu lingkungan, terutama kerusakan lingkungan Pak? Ya, sangat besar sekali peran kita sebagai seorang perupa ya, khususnya selukis. Kita bisa menyampaikan apa saja yang yang tertuang dalam pikiran kita. Salah satunya adalah tentang tema pameran ini kan secara besar kan temanya tentang Art for Peace, Better Future. Tadi tentang masalah perdamaian dan masa depan yang lebih baik. Kemudian masa depan yang lebih baik di sini saya gambarkan dalam ekosistem ataupun pelestarian lingkungan tersebut. Sehingga saya kira sangat penting sekali kita bisa mewakili, bisa menyuarakan, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada generasi penerus kita. Terima kasih banyak Pak Akbar atas waktunya. Semoga pesan yang ingin disampaikan melalui lukisan ini bisa dirasakan juga oleh pengunjung yang mengunjungi pameran ini Pak Akbar. Kita mau keliling-keliling dulu Pak Akbar, coba melihat ke berbagai lukisan yang lain juga ya. Terima kasih Pak Akbar. Ya begitulah ya Rolando dan pemirsa Berita Satu, memang disampaikan bahwa isu lingkungan ini menjadi salah satu isu yang digarisbawahi dalam pameran pada kali ini. Dan memang kalau kita lihat juga tema-tema dari lukisan ini memang seputar lingkungan, seputar perdamaian, seputar terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan yang akan lebih layak lagi bagi masa depan kita ya, Rolando dan juga pemirsa Berita Satu. Coba kita tanya-tanya ya ke salah satu pengunjung yang ada di sini yang mungkin yang sedang menikmati karya seninya. Mungkin kita bisa bergeser ke sini, Rolando. Kak, boleh kenalan dulu, namanya siapa Kak? Melisa. Kak Melisa, kenapa sih memilih berakhir pekan ke pameran ini Kak Melisa? Karena memang saya suka ngelihat lukisan, terus kebetulan ngelihat di TikTok, terus ada pameran di perpustakaan ini, dan memang kebetulan saya sering ke perpustakaan ini, makanya sekalian mampir. Yang menarik perhatian Kak Melisa apa ketika masuk? Boleh diceritakan nggak satu atau dua karya seni gitu yang menarik perhatian Kak Melisa? Punyanya Pak Akbar sih, gitu. Karena waktu ngelihat warna-warni bagus ya, terus saya ternyata ada pelukisnya juga di situ. Terus pas dijelasin arti lukisannya ternyata nggak sewarna-warni lukisannya gitu. Dan menurut Kak Melisa, seberapa penting sih ruang-ruang seni seperti ini di Jakarta gitu, khususnya di taman dan bahkan diakses secara gratis loh ini Kak Melisa, seberapa penting ruang seni itu ada di publik gitu? Cukup penting sih ya kalau misalnya ruang seperti ini ya gitu, supaya anak-anak muda seperti kita juga bisa kesini gitu. Oke Kak Melisa, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menikmati karya-karya seni lagi Kak Melisa. Ya, begitulah Rolando dan pemirsa Berita Satu, pengakuan dari perupa maupun juga penikmat karya rupa. Mereka sangat antusias, sangat bahagia bisa menikmati berbagai macam karya seni. Tadi jumlahnya ada 150 karya lukisan yang dipamerkan dari SBY Community ya, suatu kelompok yang diinisiasi oleh Presiden ke-6 kita, Pak Bapak SBY, dan pemirsa ataupun Rolando ya bisa menikmati atau berkunjung ke Taman Ismail Marzuki ini hingga 30 Agustus saja, dan aksesnya free atau gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun, pemirsa bisa menikmati karya-karya seni yang sangat luar biasa ini. Rolando, sejauh ini itu informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Zulfakar Aidil dan juga Dava Sidki atas laporan Anda. Emang menarik ya, ini jadi pilihan warga untuk beraktivitas di akhir pekan, terutama warga yang ada di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Bisa jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki Jakarta, di sana bisa sightseeing, bisa lihat-lihat, dan ada lukisan yang keren-keren di sana dari Pak SB dan komunitas di sana. Terima kasih sekali lagi Zulfakar Aidil dan juru kamera Dava Sidki melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat siang.